Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini kita sama-sama dikumpulkan bersama-sama di tempat yang mulia ini guna sama-sama kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam ya, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Salawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan orang-orang setelah mereka yang senantiasa mengikuti mereka ya, Rasulullah dan para sahabat dalam kebenaran. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah pada siang hari ini kita akan belajar tentang iman pada qada dan qadar yang mana merupakan rukun iman yang keenam. Bapak harap semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan seksama dan dapat tetap berkonsentrasi dari awal hingga akhir. Oke, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, selanjutnya silakan disimak ya slide PowerPoint yang akan ditampilkan di samping ini. Baik, yang pertama tentang hakikat keimanan kepada qada dan qadar. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang 6 ya. Dan ini merupakan rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman apa sih artinya iman? Iman itu artinya mempercayai atau meyakini. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya iman itu adalah kita meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Adapun qada dan qadar, ya ini ada perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya qada dan qadar merupakan suatu kesatuan yang mana sama-sama artinya berupa takdir, ukuran dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya qada dan qadar itu masing-masing berdiri sendiri ya. Qada artinya suatu ketetapan yang Allah tetapkan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman di mana alam semesta ini belum diciptakan. Adapun qadar merupakan perwujudan dari ketetapan yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Oke, kita ambil contoh cerita seperti ini. Misalnya ada seorang anak bernama Amir. Nah, Amir ini sejak sebelum lahir Allah sudah tetapkan ia akan bersekolah misalnya di SD IT Taqwa. Nah, ternyata ketika ia sudah SD, ia benar-benar sekolah di SD IT Taqwa. Nah, pas Allah menetapkan dia akan sekolah di sekolah tersebut, itu merupakan qada. Adapun ketika ia benar-benar bersekolah di situ, itu adalah qadar. Nah, kita kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya tentang dalil mengenai qada dan qadar. Ya, tentunya kita dalam beragama harus berlandaskan pada dalil. Dan iman pada qada dan qadar tentu saja ini membutuhkan dalil. Adapun dalil dari Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat A'raf, wa kullu syai'in bimiqdar. Ya. Dan segala sesuatu itu ada dengan ukurannya. Kemudian dalam satu hadis disebutkan, hadis yang panjang riwayat Umar bin Khattab, yaitu riwayat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab sebagaimana kita hafal tentang rukun iman itu. Yang pertama iman kepada Allah, dan pada akhirnya kata Nabi SAW mengimani tentang takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Nah, maka dari kedua dalil tersebut sama-sama mengindikasikan bahwasannya kita harus beriman kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya mengenai takdir ya, macam-macam takdir tuh terbagi dua. Yang pertama ada takdir mualak dan yang kedua ada takdir mubrang. Takdir mualak artinya sesuatu yang digantungkan, itu secara bahasa. Adapun secara istilahnya, takdir mualak adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu atas manusia yang mana mengikut sertakan keterlibatan manusia dalam ketetapan Allah tersebut. Itu namanya takdir mualak.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kesehatan, di mana orang kalau mau sehat dia harus banyak berolahraga, banyak makan makanan yang sehat, dan menghindari makan makanan yang haram, makan makanan yang tidak sehat. Contohnya seperti itu. Kemudian kekayaan, di mana setiap orang memiliki hak yang sama-sama, dia bisa menjadi orang kaya kalau dia banyak berusaha. Gitu. Kemudian kepandaian, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang pintar kalau dia ingin banyak belajar, ya kalau dia banyak belajar dan juga banyak berlatih, ya, untuk menjadi seorang yang cerdas, banyak membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah itu namanya takdir mualak. Yang kedua takdir mubram. Mubram artinya sesuatu yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari. Ya. Takdir mubram contohnya apa? Contohnya seperti kematian. Ya. Setiap orang sudah ditakdirkan misalnya mati pada tanggal sekian-sekian. Ya. Ini namanya takdir mubram. Kemudian jenis kelamin seorang, yaitu orang tidak bisa menolak. Misalnya dia lahir sebagai perempuan, ya dia perempuan. Dia lahir sebagai laki-laki, maka ya laki-laki. Kemudian juga seperti gaya gravitasi, yang mana kita tidak mungkin turun ke atas, tapi kita turun ke bawah. Nah itu merupakan takdir mubram, yang mana manusia itu tidak diberi keikutsertaan dalam mengubahnya, ya, dalam menjalankan ketetapan tersebut. yang ada dia hanya pasrah. Itu namanya takdir mubram. Baik. Kemudian apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari iman kepada qadar ini? Ya. Yang pertama, akan tumbuh yang namanya ketenangan jiwa. Ya. Ketika kita belajar iman kepada qadar, jiwa kita akan merasa tenang, di mana kita meyakini bahwasanya ini semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana menjalankannya sebaik-baiknya, menjalankan kehidupan itu sebaik-baiknya. Maka jiwa kita akan merasa tenang. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa sifat sabar dan syukur. Apabila kita ditimpa musibah, kita akan bersabar kepada Allah karena kita meyakini memang ini sudah Allah takdirkan. Ya, dan kita hanya perlu bersabar dan bersyukur. Misalnya Allah memberikan kita nikmat, nah, maka kita menganggapnya sebagai ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak lepas dari yang namanya takdir. Kemudian menumbuhkan sikap optimis. Ya. Sikap optimis ini menjadikan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dengan kita beriman kepada qadar dan qadar. Kita ketika dihadapkan dengan beberapa persoalan, ya, atau kita misalnya ingin menggapai suatu target atau cita-cita dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa bersikap optimis karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menakdirkan kepada kita suatu kehidupan, maka kita tinggal menjalankannya. Karena kita diberi dua pilihan, mau mengambil sesuatu yang baik atau mengambil sesuatu yang buruk. Gitu. Istilahnya kita yang menjalankan, Allah yang menentukan hasilnya. Jadi kita optimis aja gitu. Tidak perlu kita merasa pasrah dengan keadaan, tidak. Karena dengan kita beriman pada qadar dan qadar, kita akan mengetahui bahwasanya kita memiliki kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik, ya. Dan juga yang namanya takdir itu sebenarnya bisa diubah, ya. Bisa diubah dengan doa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawat seperti itu. Ya, selanjutnya mari disimak video berikut ini, ya. Di sini akan Bapak sertakan video tentang takdir, ya. Video animasi. Semoga kalian menikmatinya dan dapat mengambil pelajaran dari video tersebut. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang Dodo, tenang. Jangan lari. Dodo, kau mau kemana? Tara, kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul ah. Dodo, tunggu aku dong.
Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Doh. Ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Doh? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Doh. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Ya, tadi merupakan video yang sangat menarik ya. Nah, video Syamil dan Dodo tentang takdir. Nah, sekarang seseorang yang Bapak tunjuk siap untuk memberikan komentarnya tentang video tadi. Oke, aku tunjuk yang duduk di ujung kanan. Oke, berikan komentarnya. Kematian adalah bagian dari takdir yang tidak dapat dihindari Ya, oleh betul manusia. sekali. Ya. Jadi memang yang namanya kematian itu adalah suatu takdir yang tidak bisa dihindari. Ya, tadi kita sama-sama pelajari bahwasannya kematian termasuk dalam takdir mubrong. Takdir yang mana manusia tidak bisa mengundurkannya ya ataupun memajukannya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat ya memiliki ajalnya masing-masing ya. La yastakhiruna sa'atan fa idza jaa ajaluhum, dan apabila ajal mereka tiba, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa mengakhirkannya walaupun hanya sejam atau beberapa waktu. Wala yastaqdimun, maupun memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Nah, kemudian juga tadi dalam satu video disebutkan juga bahwasannya si Dodo itu kehilangan rotinya ya. Dan itu juga merupakan suatu takdir di mana memang roti tersebut bukan rezekinya si Dodo ya. Baik, seperti itu. Ya, selanjutnya silakan kalian membuat kelompok ya. Berdua dengan teman semaku kalian, kemudian diskusikanlah pembahasan yang nanti akan Bapak sampaikan. Tiap barisan memiliki pembahasan yang berbeda-beda tentang kodar-kodar ini ya. Kemudian dari hasil diskusi tersebut menjadi satu jawaban yang mana itu merupakan hasil kesepakatan
kalian berdua ya tiap kelompok. Ya baik, setelah tadi kalian sudah berdiskusi dua orang ya, yang tadi kita sebut sebagai the power of two. Selanjutnya kalian bergabung bersama dua orang teman kalian lagi yang ada di hadapan kalian, yang duduknya di depan kalian. Nah jadi berempat ya. Silakan dari hasil diskusi sebelumnya yang berdua tadi disatukan dengan dua teman baru kalian ya. Kemudian kalian diskusi lagi, buatlah satu jawaban serupa yang mana itu merupakan kesepakatan kelompok. Nah setelah itu nanti Bapak akan tunjuk kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikannya di hadapan teman-teman kalian semuanya. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Ya, semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sekedar penguat serta kesimpulan dalam pembelajaran hari ini bahwasannya kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman, ya tentunya kita tidak boleh sampai tidak mengimani yang namanya qadar. Ya, karena ini merupakan satu rukun iman ya, yang mana kalau kita tidak mengimaninya maka kita belum dikatakan sebagai orang beriman, atau secara lebih jelasnya kita merupakan orang kafir kalau kita tidak mengimani satu saja dari rukun iman yang 6 itu ya. Maka Bapak harapkan kedepannya kalian dengan mempelajari qadar ini seperti tadi kita tahu manfaatnya. Yang pertama, senantiasa hidupnya tenang, kemudian bersikap optimis, sabar dan syukur. Dan tadi juga Bapak ada yang terlewat satu, yaitu senantiasa menjauhkan dari sifat sombong ya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.